Siap-siap, akan banyak sekali perubahan data penerima bantuan PK dan BPNT di tahun 2025. Nah, jadi bagi teman-teman yang pernah mendapatkan PK BPNT di tahap sebelumnya atau beberapa tahun yang lalu, nah jangan kaget jika tidak menerima bantuan PK BPNT di tahun 2025 ini, karena Kementerian Sosial Republik Indonesia Pusat ini baru aja mengadakan rapat ya teman-teman. Ini baru banget hari Senin kemarin tanggal 13 Januari 2025, di mana akan ada peralihan data penerima bantuan sosial yang awalnya dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, tetapi nantinya untuk bantuan PK BPNT ini bukan berasal dari DTKS aja. Nah, di sini akan kita berikan rangkuman informasinya untuk teman-teman semua ya, supaya mengetahui informasi dari pemerintah pusat yang berlandaskan data juga akan kita tunjukkan secara lengkap ya. Nah, lalu di sini juga akan kita bahas ya, mulai kapankah aturan terbaru penerima bantuan sosial tidak lagi dari DTKS ini akan mulai dilangsungkan. Nah, di sini supaya teman-teman itu nggak gagal paham, pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah oke sobat, kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru untuk bantuan sosial dari pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin dapat informasi yang update, valid, dan akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan teman-teman juga bisa follow akun TikTok saya yang ini dia Heru Agustian Real, karena di sana juga kita akan mengupdate informasi terbaru tentang bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jadi di sini kita akan melihat ya cuplikan video dari Bapak Menteri Sosial yang seperti berikut ini. Dan untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal. Untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo, Indonesia akan punya data tunggal sosial ekonomi. Ini merupakan langkah besar untuk Indonesia yang lebih baik. Basis data tunggal ini mengintegrasikan 3 sumber utama, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek dari Bappenas, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE dari BKKBN. Kenapa ini penting? Karena dengan data yang akurat, komprehensif, dan terkini, pemerintah bisa merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya untuk membantu kelompok rentan. Integrasi data ini juga membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas program sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Kedepannya, data tunggal sosial ekonomi akan dimanfaatkan sebagai rujukan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan data yang tepat, kita wujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, setelah ada cuplikan video tersebut, lalu baru saja Kementerian Sosial ini pun mengadakan rapat ya terbaru per hari Senin tanggal 13 Januari 2024. Nah, untuk informasinya langsung aja akan kita tunjukkan ya. Di sini kita mendapatkan informasinya resmi dari website Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut membahas tentang langkah strategis penyaluran bantuan sosial, dan di mana ini pun akan ada perubahan data calon penerima manfaat ya teman-teman. Nah, langsung aja ya, di sini akan kita berikan rangkuman informasinya berlandaskan dari website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk judulnya, Gus Ipul bahas langkah strategis penyaluran bansos. Jadi Gus Ipul ini adalah Menteri Sosial ya teman-teman, ini dia. Jakarta 14 Januari 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri rapat koordinasi tingkat kementerian membahas mekanisme penyaluran bantuan sosial atau bansos pasca penerbitan instruksi Presiden Inpres tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Rapat digelar di kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko Pemberdayaan Masyarakat pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Menurut Gus Ipul, penyaluran bansos memiliki berbagai tantangan, di antaranya ada inclusion error dan exclusion error. Inclusion error merupakan kesalahan dalam data yang seharusnya tidak tercatat tetapi masuk sebagai penerima bansos. Sedangkan exclusion error adalah kesalahan data yang seharusnya
seharusnya tercatat, tapi malah tidak tercatat sebagai penerima bansos. Nah, jadi yang seharusnya dapat kok malah nggak dapat, yang seharusnya nggak dapat kok malah dapat ya, teman-teman. Nah, lanjut keterangan dari Gus Ipul. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah data dinamis yang mencakup berbagai perubahan seperti kematian, perpindahan domisili, dan lainnya. Proses validasi dan verifikasi terus dilakukan untuk meminimalkan kesalahan, kata Bapak Menteri Sosial. Dalam rapat tersebut ada 3 langkah strategis ya yang disiapkan oleh Kementerian Sosial untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu adanya pra-penyaluran ataupun juga nanti akan ada penyesuaian regulasi sesuai revisi Peraturan Menteri Sosial Permensos tentang penyaluran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan pelaksanaan program sembako termasuk pembentukan Satgas Penyaluran Penetapan Keluarga Penerima Manfaat. Nah, jadi nantinya untuk yang tahap pertama ini akan ada proses validasi dan verifikasi data yang akan dilakukan sebelum penyaluran. Dan nanti pun akan ada pembentukan Satgas Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat. Jadi nanti akan ada petugas khusus ya, teman-teman. Nah, lalu untuk langkah strategis yang kedua, penyaluran bansos direncanakan dilakukan serentak dengan pengawasan ketat melalui Des Pengaduan. Nah, di mana nanti untuk pendamping sosial ini memastikan ketetapan distribusi bantuan. Nanti ikut mengawasi juga ya untuk pendamping sosial. Lalu untuk langkah strategis yang ketiga, di sini ada evaluasi dan pemutakhiran data. Nah, Kemensos nanti akan memperbarui data penerima bansos secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Nah, lanjut nih. Ini yang terpenting nih, teman-teman. Di mana PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan data tunggal sosial ekonomi nasional ini nantinya akan mengintegrasi data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, lalu juga P3K, lalu juga Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Nah, di mana nanti akan menjadi dasar penyaluran bansos dan data ini diperbarui secara berkala melalui jalur formal dengan musyawarah desa hingga ke dinas sosial dan juga jalur partisipatif melalui aplikasi cek bansos. Nah, jadi di sini untuk penerima bantuan PKBPNT nanti tidak hanya bersumber dari DTKS aja, tetapi juga nanti akan diintegrasikan atau akan disinkronisasikan dengan data P3K dan juga nanti dengan data Reksosek. Nah, untuk aturan ini akan dilakukan secara efektif per triwulan ke-2 tahun 2025. Nah, di sini keterangannya. Gus Ipul menjelaskan bahwa triwulan pertama tahun ini masih menggunakan data lama ya, jadi masih data full DTKS. Lalu nanti untuk yang data tunggal sosial ekonomi nasional digunakan secara penuh mulai triwulan kedua pada tahun 2025 ini ataupun triwulan ketiga. Nah, kami akan memastikan tidak akan ada lagi ASN, TNI, Polri, atau pihak lainnya yang tidak berhak mendapatkan bansos, ujarnya. Nah, jadi siap-siap ya, per triwulan kedua tahun 2025 nanti akan ada banyak perubahan data calon penerima bantuan sosial. Dan jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan PKH BPNT di tahap sebelumnya ataupun di tahun-tahun lalu, ini tidak menjamin akan mendapatkan lagi untuk di tahun 2025 ini sejak triwulan kedua. Jadi untuk triwulan pertama itu kan Januari, Februari, Maret masih pakai data lama. Nah, lalu nanti April, Mei, Juni ini sudah pakai data terbaru ya, yaitu pakai DTSE yang nasional. Nah, kalau DTKS kan kita bisa mengaksesnya melalui halaman website cekbansos.kemensos.go.id. Tetapi untuk yang DTSE ini masih belum ada informasi ya, website resmi yang bisa melakukan pengecekan. Yang jelas nanti jika ada informasi update akan kita bagikan lagi di akun ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan informasi terbaru tentang bantuan sosial dari pemerintah. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.